Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan chapter 8. Nah, untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Arya Nada Putra dengan NIM 2017-80137. Nah, presentasi akan kami mulai. Ya, kami ingin membahas tentang chapter 8, tentang desain pay level, mix and pay structure. Nah, di chapter 7 kemarin, kita membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kompensasi atau upah itu dari organisasi atau dari pasar. Nah, sekarang ini kita membahas tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam mendesain pembayaran dan struktur pembayaran. Ya, presentasi akan dimulai dari saya. Nama saya Arya Ananda Putra, NIM saya 2017-80137. Nah, pada saat ini ada major decision. Nah, ini tentang ngebahas tentang keputusan utama dalam menetapkan upah kompetitif dari eksternal. Nah, ini maksudnya itu kayak pengusaha dalam menetapkan upahnya di perusahaannya itu, dia itu bisa melakukan survei ke perusahaan lain untuk mengetahui besaran upah yang dibayarkan perusahaan lain itu kepada karyawannya, sehingga kita bisa juga menetapkan upah yang standar upah minimal yang kita berikan kepada karyawan kita, sehingga nanti karyawan kita tuh nggak pindah ke pihak pesaing. Nah, ini ada beberapa cara atau poin gimana menetapkan upahnya, yaitu biasanya dengan menetapkan kebijakan upah kompetitif kepada pemberi kerja, menetapkan tujuan survei, merancang survei, memilih pesaing pasar yang relevan. Maksudnya itu kita memilih perusahaan mana yang ingin kita jadikan saingan untuk disurvei, terus menafsirkan hasil survei tersebut, membangun garis kebijakan pembayaran, dan juga menyeimbangkan daya saing dengan penyelarasan internal di perusahaan kita sendiri. Kita masuk ke slide berikutnya, ada specify competitive pay. Nah, di sini kayak ngebahas tentang untuk mengetahui kebijakan perusahaan lain dalam menetapkan kompensasi, kita perlu memiliki informasi yang akurat bagaimana cara mereka menstruktur pembayaran, terus juga ngebahas tentang tingkatan pembayaran. Nah, di sini ada kayak step-stepnya. Pertama ada menerapkan kebijakan khusus, select market, menentukan pasar, mendesain survei, membuat garis keputusan. Setelah kita menetapkan survei, terus juga menggabungkan internal dan eksternal tersebut, sehingga barulah kita bisa menciptakan competitive pay level, mix and structure. Nah, di sini juga ada beberapa keputusan-keputusan mulai dari specify pay level sampai dengan desain grade and range or bands. Nah, ini keputusan-keputusan ini ada 6 poin yang akan dijelaskan satu persatu. Nah, di slide berikutnya, pertama di sini ada 2 poin. Yang pertama the purpose of a survey sama select relevant market. Nah, pertama kita akan membahas the purpose of a survey. Nah, ini ngebahas tentang tujuan dari survei, yaitu menyesuaikan level pembayaran, terus juga menyesuaikan pembayaran campuran, sesuaikan struktur pembayaran, pelajari situasi khusus, dan memperkirakan biaya tenaga kerja pesaing. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu sesuaikan level pembayaran. Di sini itu ngebahas tentang berapa banyak sih yang harus kita bayarkan kepada pekerja. Nah, di situ kita ngebahas tentang biasanya itu perusahaan itu menetapkan upah yang harus dibayarkan itu berdasarkan dengan kinerja, pasar, dan juga kemampuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, sesuaikan pembayaran campuran. Nah, di sini ngebahas tentang biasanya upah itu dibayarkan dalam bentuk uang, tapi enggak juga, ada yang menggunakannya dengan metode campuran, itu dengan tunjangan dan juga saham. Terus yang berikutnya ada sesuaikan struktur pembayaran. Di sini biasanya itu pengusaha itu ikut terjun langsung dalam melakukan survei ke pasar untuk membangun struktur internal di perusahaan tersebut. Nah, mereka biasanya itu meniru struktur perusahaan dari pihak pesaing atau kompetitor mereka. Terus pelajari situasi khusus. Di sini tuh maksudnya pelajari situasi khusus itu kayak kita melakukan survei yang lebih mendalam mengenai pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan penelitian yang lebih. Contohnya kayak pengacara, terus juga tentang desainer program. Itu kan pekerjaan yang membutuhkan penelitian yang lebih dalam.
Terus juga ada memperkirakan biaya tenaga kerja asing. Nah, di sini survei yang digunakan sebagai bagian dari upaya pengusaha untuk mengumpulkan daya saing intelijen. Jadi mereka biasanya mengecek atau melihat berapa sih eh, upah yang dibayarkan oleh pesaing, apakah saya lebih rendah atau lebih tinggi. Soalnya kalau kita membayarkan upah yang lebih rendah dari pesaing, artinya nanti karyawan kita akan menjadi tidak loyal dan pindah ke pesaing. Nah, di sekarang itu udah semakin maju teknologi, namanya ada ACI. Di sini itu dia itu web yang memberitahukan tentang sumber data dan biaya tenaga kerja. Nah, berikutnya ada select relevant market competitor. Nah, di sini tuh kayak ngebahas tentang mana sih perusahaan yang mau kita jadi acuan untuk kompensasi kita di perusahaan. Nah, biasanya itu perusahaan itu mencari kompetitornya itu dengan beberapa kriteria. Satu, yaitu pekerjaan atau keterampilannya sama, karyawannya dalam geografis yang sama, produk dan layanannya yang sama. Contohnya kayak Microsoft dan Google. Nah, di situ kan mereka bersaing dalam pasar yang sama, teknologi yang sama, terus keterampilan karyawan yang sama, kondisi geografis yang sama. Di situ Microsoft menggunakan Google tuh sebagai pesaing yang relevan buat mereka, sehingga mereka jangan sampai netapin gaji yang lebih rendah dari Google, karena yang tadi saya sampaikan nanti karyawan dari Microsoft itu bisa aja pindah ke Google dan membocorkan rahasia dari Microsoft tersebut. Jadi perusahaan itu harus menentukan pesaing atau kompetitor yang relevan buat dijadiin acuan dalam menentukan upah atau kompensasi. Nah, ada desain di survei. Nah, desain di survei ini suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang, pekerjaan, kelompok dari perusahaan kompetitor atau perusahaan yang kita jadikan acuan. Nah, ada poin pertama itu who should be involved in the survey. Nah, jadi siapa sih yang kayak bertanggung jawab dalam survei ini? Biasanya itu ada kayak manajer yang di sini tuh dijelasin kalau di sini tuh manajer kompensasi, tetapi juga biasa organisasi atau perusahaan itu menggunakan jasa konsultan dari luar. Nah, berikutnya how many employers should be included. Jadi nggak ada aturan berapa banyak kayak karyawan yang diikutin dalam survei tersebut. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan konsultan itu menggunakan lebih dari 100 karyawan dalam survei mereka. Terus berikutnya ada which jobs should be included. Informasi atau survei itu menjadi hal yang penting dalam perusahaan. Nah, karena pada zaman dahulu biasanya karyawan tersebut membandingkan upah yang mereka terima. Yang upah mereka terima itu dengan perusahaan itu biasanya mereka nanya ke karyawan di perusahaan lain yang mungkin jabatannya sama, misalnya manajer di perusahaan A, dia nanya ke manajer di perusahaan B, perkiraan gajinya berapa sih. Nah, cuman sekarang udah nggak kayak gitu lagi karena kemajuan teknologi. Ada namanya BLS, jadi kayak Biro Statistik Tenaga Kerja. Nah, di situ kita bisa melihat langsung gaji di perusahaan lain berapa sih. Jadi kita nggak usah nanya-nanya lagi ke karyawan-karyawan. Nah, itu yang disebut dengan word of mouth. Nah, dalam which jobs to include ini ada benchmark job approach, low high approach, sama benchmark conversion. Nah, di sini benchmark job approach itu ngebahas kayak tentang posisi atau pekerjaan dalam suatu struktur kerja di suatu perusahaan. Nah, itu kita bisa melihat kayak menentukan upah berdasarkan kayak jabatan atau posisi yang dia terima. Contoh kayak di manajerial ada vice president, terus di bagian technical group ada head chief scientist. Nah, situ kayak ngebahas perbandingan gaji dari dua petinggi di posisi yang berbeda. Nah, terus ada grafik di bawahnya. Nah, percentage of jobs in organization that match to salary survey job. Nah, jadi di sini ngebahas tentang misalnya
salary atau pekerjaan yang gajinya itu cukup besar. Di sini tuh paling atas ada lebih dari 80% itu mendapatkan survei bahwa pekerjaan yang dia terima itu sesuai dengan bayaran yang dia terima. Jadi artinya semakin tinggi level atau kesulitan dari pekerjaan itu, berarti gaji yang dia dapatkan juga di sini memiliki respon yang cukup tinggi, yaitu hampir 35%, artinya itu sesuai. Nah, berikutnya ada low high approach. Nah, jadi ini ngebahas tentang bayaran atau yang kita terima itu sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Jadi tinggi besarnya suatu bayaran dalam suatu pekerjaan itu bergantung pada keterampilan atau skill kita. Terus yang terakhir ada conversion atau survey leveling. Nah, di sini tuh kayak ngebahas tentang sistem perubahan dari suatu sistem yang lebih baik, di mana sistem ini mengukur apakah pekerjaan sesuai dengan gajinya. Kita melihat lagi membuat level apakah pekerjaan tersebut itu sesuai dengan gaji yang kita bayarkan kepadanya. Ya, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Nadia Agustin, NIM 2016-81132. Pada slide 7-11 akan saya jelaskan. Terima kasih. Halo semuanya, saya Nadia Agustin. Di sini saya akan mempresentasikan what information to collect. Yang pertama ada informasi tentang organisasi, yaitu biasanya data keuangan hanya digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukuran dan dinyatakan dalam hal penjualan atau pendapatan, bukan untuk menganalisis kinerja pesaing. Salah satunya itu ada perencanaan sumber daya perusahaan, pemrosesan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua ada informasi tentang total sistem kompensasi, yang merupakan informasi tentang semua jenis formulir pembayaran yang diperlukan untuk menilai paket total pembayaran dan praktik pesaing. Yang ketiga ada data pembayaran spesifik pada setiap pertahanan dalam pekerjaan yang diteliti, yaitu pembayaran pokok, total uang tunai, dan total kompensasi adalah ukuran kompensasi yang paling umum digunakan sebagai upah karyawan. Data ini digunakan secara deskriptif untuk melaporkan tingkat hasil lain seperti laba per saham, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kepuasan gaji karyawan. Data keuangan dikumpulkan dari sumber lain yang sering tersedia untuk umum, sebagai uraian singkat yang dijadikan tolak ukur hingga estimasi total biaya manfaat sebagai presentasi dari total biaya tenaga kerja. Di slide selanjutnya ada perbedaan antara ketiga alternatif dan manfaat serta keterbatasan masing-masing dari alternatif tersebut. Yang pertama ada base pay atau gaji pokok yang bermanfaat untuk memberitahu bagaimana pesaing menilai pekerjaan di pekerjaan serupa, dan memiliki keterbatasan, gagal memasukkan insentif kinerja dan bentuk-bentuk lain, sehingga tidak akan memberikan gambaran nyata jika pesaing menawarkan insentif yang rendah tetapi tinggi juga. Yang kedua, ada total uang tunai, yaitu dasar dan bonus, yang bermanfaat memberitahu bagaimana pesaing menilai pekerjaan, juga memberitahu pembayaran tunai untuk peluang kinerja dalam pekerjaannya. Yang memiliki keterbatasan, semua karyawan mungkin tidak menerima insentif sehingga mungkin melebih-lebihkan gaji pesaing dan tidak termasuk intensif jangka panjang. Yang ketiga ada total compensation, yaitu bermanfaat memberitahu nilai total tempat pesaing pada pekerjaan ini. Yang memiliki keterbatasan, semua karyawan mungkin tidak menerima semua formulir, serta dia hati-hati jangan menetapkan pangkalan sama dengan total kompensasi pesaing, risiko biayanya tetap tinggi. Kemudian ada interpret survey result and construct a market line.
Yang pertama ada accuracy of match, yaitu melakukan evaluasi pekerjaan dari tolak ukur pekerjaan organisasi dan pekerjaan survei terkait dan kemudian menentukan nilai relatifnya. Kedua ada anomalies, yaitu pembacaan data gaji memberi analis rasa tentang kualitas data dan membantu mengidentifikasi bidang apapun untuk pertimbangan tambahan. Yang ketiga, ada teknologi yang telah membuat pemrosesan data dan membuat laporan jadi mudah. Setelah semua data survei dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dan menggunakan statistik untuk membangun garis pembayaran pasar. Yang terakhir ada verify data atau memeriksa keakuratan, kecocokan pekerjaan, dan kemudian memeriksa anomali, yaitu pemberi pekerja yang datanya secara substansial tidak sesuai dengan data orang lain, seperti usia data dan sifat organisasi. Berikutnya ada gambaran dari frekuensi distribution, yaitu frequency and value of base wage for. Di sini menjelaskan tampilan 13 menunjukkan dua distribusi frekuensi yang dibuat dari data survei dalam tampilan Exhibit 8.12. Yang teratas menunjukkan distribusi upah dasar untuk insinyur pertama, yaitu 585 dengan kenaikan $1.000. Yang kedua menunjukkan total kompensasi untuk 719 insinyur dengan kenaikan $10.000. Distribusi frekuensi membantu memvisualisasikan informasi dan dapat menyoroti anomali. Lalu ada statistical analysis. Yang pertama ada frekuensi distribution atau bentuk yang tidak biasa dapat mencerminkan beberapa masalah, yaitu masalah dan kesesuaian pekerja, tingkat upah yang tersebar luas, dan kebijakan pembayaran yang berbeda. Kemudian ada central tendency untuk mengurangi sejumlah data besar menjadi satuan nomor. Selanjutnya ada variation, yaitu variasi yang memberitahu kita bagaimana harga tersebar di pasar. Selanjutnya saya akan membahas slide 12 sampai 13. Saya Johan Octavia Christy dengan NIM 2017-80213. Jadi saya akan menjelaskan tentang statistical measure to analyze survey data. Jadi ukuran kecenderungan sentral itu mengurangi sejumlah besar data menjadi satu nomor. Di Exhibit 8.14 mendefinisikan tindakan yang biasa kita digunakan. Perbedaan antara rata-rata dan juga rata-rata tertimbang itu penting. Jika hanya rata-rata perusahaan yang dilaporkan dalam survei, rata-rata dapat dihitung dengan menambahkan upah dasar masing-masing perusahaan dan membaginya dengan jumlah perusahaan. Sementara penggunaan rata-rata itu umum. Itu mungkin tidak secara akurat mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sebenarnya. Karena upah dasar dari pemberi kerja terbesar diberi bobot yang sama dengan pemberi kerja terkecil. Di slide selanjutnya kita akan membahas update di survei data. Jadi karena mencerminkan keputusan pengusaha, karyawan, serikat pekerja, dan juga agen pemerintah, upah yang dibayarkan oleh pesaing terus berubah. Selain itu, pesaing menyesuaikan upah mereka di waktu yang berbeda. Universitas biasa menyesuaikan agar sesuai dengan tahun akademik. Pengusaha yang berserikat menyesuaikan tanggal yang dinegosiasikan dalam perjanjian perburuhan. Beberapa pengusaha yang beroperasi di lokasi kompetitif memperbarui setiap triwulan atau bahkan setiap bulan. Banyak pengusaha menyesuaikan upah setiap karyawan pada hari jadi dari tanggal perekrutan karyawan. Meskipun perubahan ini tidak terjadi dengan lancar dan seragam sepanjang tahun, sebagai hal itu kami anggap itu terjadi. Oleh karena itu, survei yang membutuhkan 3 bulan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis mungkin sudah usang sebelum tersedia. Data pembayaran biasanya diperbarui untuk memperkirakan tingkat kompetitif untuk tanggal di masa depan ketika keputusan pembayaran akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang construct a market pay line. Bisa dilihat dari Exhibit 815 itu ada di slide selanjutnya, di slide 14. Jadi dia tuh menunjukkan hasil keputusan analisis FastCat yang memasukkan pekerjaan survei gaji yang dinilai cocok dengan pekerjaan benchmark internal.
yang akan dimasukkan perusahaan dan ukuran pembayaran apa yang harus digunakan. Untuk masing-masing metrik kompensasi telah ditarik garis yang menghubungkan upah untuk 7 pekerjaan. Pekerjaan dipesan pada sumbu horizontal sesuai dengan posisi mereka. Kayak misalnya jumlah titik evaluasi pekerjaannya. Dalam struktur internal, dengan demikian, garis tren itu naik ke atas untuk menciptakan garis pasar. Nah, habis itu ada market line. Market line itu apa sih? Market line itu adalah garis pasar yang menghubungkan pekerjaan patokan perusahaan pada sumbu horizontal atau struktur internal dengan harga pasar yang dibayarkan oleh pesaing atau survei pasar pada sumbu vertikal. Ini merangkum distribusi tarif berjalan yang dibayarkan oleh pesaing di pasar. Jadi selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan membahas Exhibit 816 tentang Predicted and Actual Pay. Itu jadi dalam tampilan 8.16 itu kita fokus pada hasil regresi yang menggunakan gaji pokok dari survei sebagai variable dependent. Nah, dia itu adalah hasil aktual dari survei dan garis solid yang regresi. Nah, regresi itu memperlancar data dalam jumlah besar sambil meminimalkan variasi. Ketika jumlah pekerjaan dalam survei meningkat, keuntungan dari garis lurus yang disediakan regresi menjadi jelas. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang setting pay for benchmark and non-benchmark jobs. Itu maksudnya mengatur pembayaran untuk pekerjaan tolak ukur dan juga non-tolak ukur. Jadi, menentukan bayaran untuk pekerjaan benchmark itu sangatlah mudah, sampai tingkat kecocokan yang baik dengan pekerjaan survei ditemukan. Setelah diketahui apa yang dibayar organisasi lain untuk setiap pekerjaan, tingkat upah dapat dipilih yang merupakan fungsi dari apa yang dibayar organisasi lain dan peran apa yang dimainkan pekerjaan dalam melaksanakan strategi organisasi sendiri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Fernandi dengan NIM 2017-889 akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Combined Internal Structure and External Market Rates, yaitu struktur yang selaras secara internal dan gaji yang dibayarkan oleh pesaing. Nah, pada gambar di samping terdapat garis sumbu X atau garis horizontal yang terdiri dari pekerjaan, dimulai dengan pekerjaan A sampai dengan pekerjaan P. Kemudian untuk sumbu Y atau garis vertikal itu menjelaskan tentang gaji yang dibayarkan oleh pesaing untuk pekerjaan dari A sampai dengan P yang diukur dengan survei dan data kompetitif eksternal. Kemudian untuk kotak-kotak yang terdapat di dalam gambar itu adalah grade untuk pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang memiliki nilai yang hampir sama untuk pembayaran kompensasi. Oke, selanjutnya ada from policy to practice, the pay policy line. Ada beberapa cara untuk mewujudkan kebijakan persaingan eksternal ke dalam praktik. Di sini ada choice of measure, updating, policy line as percent of market line. Untuk choice of measure, dalam pembayaran, perusahaan dapat menetapkan besaran kompensasinya sesuai dengan ukuran terhadap nilai pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada updating, yaitu pembayaran kompensasi oleh perusahaan, di mana perusahaan membayar kompensasi yang disesuaikan dengan pembaruan data survei. Selanjutnya ada policy line as percent of market line. Di sini pemberian kompensasi itu dengan menentukan secara spesifik persentase di atas atau di bawah garis regresi yang ingin dicocokkan oleh pemberi kerja dan kemudian menarik garis baru di tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya ada from policy to practice grades and ranks. Di sini ada why bother with grades and ranks. Grade dan rank itu menawarkan fleksibilitas untuk menghadapi tekanan dari pasar eksternal dan perbedaan di antara organisasi. Contohnya, perbedaan kualitas, perbedaan produktivitas atau nilai variasi kualitas, perbedaan dalam berbagai bentuk pembayaran yang digunakan oleh pesaing. Kemudian ada develop grades, yaitu langkah pertama dalam membangun fleksibilitas ke dalam struktur upah adalah dengan mengelompokkan pekerjaan yang berbeda yang dianggap secara substansial setara dan untuk tujuan pembayaran ke dalam peringkat. Dan yang ketiga ada stabilize rank midpoint
minimum, and maksimum. Data evaluasi pekerjaan kelompok dinilai pada sumbu horizontal. Rentang data gaji grup pada sumbu vertikal. Rentang memiliki 3 fitur penting, titik tengah, minimum, dan maksimum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Anggun Skarmayang dengan NIM 2017-80170. Biasanya, perusahaan melakukan broadband karena beberapa alasan. Yang paling sering adalah untuk mendukung inisiatif strategik. Keuntungan dasar broadbanding adalah bahwa hal ini menghasilkan fleksibilitas yang lebih besar ke dalam kompensasi karyawan. Namun, broadbanding dapat menimbulkan gangguan, khususnya bagi karyawan baru. Para pekerja harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk mendapatkan kenaikan gaji. Selanjutnya, from policy to practice broadbanding. Penggunaan klaster pekerjaan atau tingkatan posisi tujuannya adalah untuk mengelola pertumbuhan karir dan mengelola administrasi pembayaran. Alternatif untuk nilai gaji tradisional adalah sebuah alternatif untuk struktur nilai gaji tradisional. Selanjutnya, flexibility control. Mengambil keuntungan dari flexibility tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja dan membuat organisasi rentan terhadap tuduhan praktik yang tidak konsisten atau ilegal. Jadi, keunggulan broadbanding digunakan untuk mengkonsolidasi nilai dan rentang gaji yang ada menjadi nilai yang sedikit lebih luas dan rentang yang lebih luas. Broadbanding menggambarkan tren organisasi mengarah datar, struktur hierarki perusahaan yang lebih sedikit yang menekankan kerja sama tim daripada kontribusi individu sendiri. Namun, broadbanding memiliki beberapa keterbatasan, yaitu biaya kompensasi meningkat karena manajer memiliki rentang yang lebih besar karena bertugas membayar karyawannya. Broadband juga memerlukan trade-off untuk menghargai karyawan atas kontribusi mereka yang unik dan persepsi antar karyawan di mana lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan promosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan balancing internal and external pressure, adjusting the pay structure. Ini merupakan perbedaan antara struktur pekerjaan dan struktur gaji. Job structure atau struktur pekerjaan merupakan suatu susunan komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Ini menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja berdasarkan faktor internal, tercermin dalam evaluasi pekerjaan atau sertifikasi keterampilan. Kalau pay structure adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena secara signifikan berdampak pada perilaku pekerja, terutama berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima para pekerja. Selanjutnya adalah market pricing. Menetapkan struktur pembayaran hampir secara eksklusif berdasarkan kurs pasar eksternal. Lalu memberikan tarif kompetitif untuk pekerjaan yang menyediakan data pasar eksternal. Lalu ada bisnis strategi. Bisnis strategi ini memiliki struktur pembayaran internal yang selaras dengan keputusan pesaing sebagaimana tercermin dalam pasar. Lalu, setiap aspeknya itu sulit untuk ditiru dari struktur pembayaran organisasi yang mungkin didasarkan pada teknologi atau cara kerja yang diorganisasikan dan dilumpuhkan oleh harga pasar. Semua slide sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti-inti dari presentasi yang kami berikan. Pertama, bab ini telah merinci keputusan dan teknik yang digunakan untuk menetapkan tingkat upah dan menggabungkan serta merancang struktur pembayaran. Lalu selanjutnya, beberapa karyawan akan berkinerja lebih baik daripada yang lain, dan beberapa karyawan ini lebih berpengalaman daripada yang lain, sehingga rentang gaji memungkinkan pengusaha untuk mengenali perbedaan ini dalam pemberian upah. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap daya saing eksternal membutuhkan penentuan posisi kompetitif, desain, analisis, survei untuk menetapkan garis kebijakan pembayaran dan juga merancang nilai. Lalu, pimpinan yang menggunakan hasil survei mempertimbangkan bagaimana ia ingin memposisikan total kompensasinya di pasar, yaitu untuk memimpin, mencocokkan, atau mengikuti kompetisi. Yang kelima adalah array. Array ini dihasilkan dari kondisi permintaan dan penawaran, variasi dalam kualitas karyawan, dan perbedaan dalam kebijakan serta praktik pemberian kerja. Yang terakhir adalah analisis. Dalam analisis, deskripsi serta evaluasi itu sangat penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan perlakuan yang adil terhadap upah kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa langsung ditulis di kolom komentar yang telah disediakan di Microsoft Teams ya. Terima kasih.